dari Tuhan Allah Bapa kita serta dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Kembali kita disapa oleh firman Tuhan pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022. Itu tertulis dari Habakuk pasal 2 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Tapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Alai di bagasan joro habadion nado anggo Jehovah. Ikon hohomma maradupon ibana sadok tanaon ima sahana. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ketika kita menyaksikan atau melihat sebuah perbuatan penindasan, ketidakadilan dan ketidakbenaran, kesewenang-wenangan, apakah yang ada di dalam benak dan di dalam hati kita? Tentu saja kita bisa merasa geram dan kita ingin marah ketika menyaksikan penindasan, ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Dan ternyata tidak hanya kita, tetapi juga termasuk di dalamnya adalah Nabi Habakuk yang begitu betul-betul marah dan geram melihat dan menyaksikan perbuatan-perbuatan kejahatan demi kejahatan yang dilakukan oleh umat itu. Habakuk menyaksikan perbuatan kejahatan, perilaku ketidakadilan, kesewenang-wenangan itu menjadi penglihatan sehari-hari yang disaksikan oleh Habakuk. Mulai dari yang disebutkan di ayat 6, celaka orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Di ayat 9, celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya. Di ayat 12, celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Ayat 15, celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Ayat 16, setelah engkau kenyangkan dirimu dengan kehinaan, ganti kehormatan. Ayat 17, sebab kekerasan terhadap gunung Libanon akan menutupi engkau, dan pemusnahan binatang-binatang akan mewujudkan engkau. Dan ayat 18-19 adalah bagaimana umat itu meminta pertolongan dari patung dan dari kayu-kayu. Menyaksikan, melihat semuanya itu, tentu saja seorang nabi bernama Habakuk tidak sabar bagaimana supaya Tuhan segera bertindak, bagaimana Tuhan supaya segera membalaskan atas perbuatan tindakan umat yang terjadi pada saat itu. Oleh karena itulah dalam Habakuk 1 ayat 2 dia berseru, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar, aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Tentu ketika penindasan itu menjadi hal yang umum dan bahkan hal yang lazim yang dilakukan oleh orang yang kuat kepada yang lemah, oleh orang yang kaya kepada orang yang miskin, oleh para pejabat terhadap rakyat biasa, tentu saja seorang Nabi Habakuk tidak ingin hal itu merajalela dan terus-menerus terjadi. Tetapi keinginan kerinduan Habakuk adalah Tuhan segera bertindak seperti yang disebutkan tadi. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Itulah respon yang disampaikan oleh Habakuk menyaksikan semuanya itu. Ketika penindasan ketidakadilan menjadi pemandangan sehari-hari,
perbuatan yang umum, perbuatan yang lazim yang dilakukan oleh umat itu di tengah-tengah mereka satu dengan yang lain. Di tengah-tengah situasi seperti itulah justru Allah menyatakan kepada Habakuk supaya dia berdiam diri. Sebab Allah hendak menyatakan bahwa sesungguhnya Allah tidak tuli dan Allah tidak buta. Dan Allah tidak akan berdiam diri. Tetapi Allah akan bertindak sesuai dengan waktu daripada Tuhan sendiri. Allah akan membebaskan orang-orang yang ditindas, orang-orang yang mengalami penganiayaan, orang-orang yang mengalami ketidakadilan. Yang pasti Tuhan tidak akan tinggal diam, tetapi Dia akan bertindak, Dia akan berbuat, Dia akan melakukan apa yang akan dilakukan oleh Tuhan tanpa kita harus menggurui Dia apa yang patut dan apa yang harus Dia lakukan dan kerjakan ketika menyaksikan sifat-sifat dan perbuatan yang seperti itu. Memang di dalam situasi dan kondisi yang seperti itu sering sekali kita merespon dengan cara yang salah dan cara yang berbeda, di mana kita dengan penuh kemarahan dan kegeraman seolah-olah ingin bertindak, ingin mengambil apa yang menjadi tugas daripada Allah itu terhadap orang-orang yang bertindak sewenang-wenang tersebut. Kita berpikir, kapan Tuhan bertindak? Kapan Tuhan berbuat? Kapan Tuhan akan bekerja? Kapan Tuhan akan menghabisi orang-orang yang melakukan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan? Kadangkala kita sampai marah, bahkan bersumut-sumut dan sampai menyalahkan Tuhan karena menurut kita terlalu lama dan terlalu lambat untuk bertindak menghabisi orang-orang yang berbuat dan bertindak yang tidak baik tersebut terhadap sesamanya. Seolah-olah kita lebih tahu solusi yang terbaik yang harus dilakukan oleh Allah, yang harus diperbuat oleh Allah, sesuai dengan apa yang ada di dalam hati dan di dalam pikiran kita. Oleh karena apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, oleh karena apa yang kita alami dan kita hadapi di dalam kehidupan kita. Karena itu melalui kitab Habakuk ini kita patut merenung dan kita patut melakukan apa yang dikatakan oleh Habakuk tadi dengan menyebutkan, tetapi Tuhan ada di dalam Bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya yang segenap bumi. Berdiam diri bukanlah berarti kita menjadi pasif. Berdiam diri bukanlah kita menjadi vakum, menjadi diam. Tetapi di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti itu adalah kita diajak berdiam diri, tetapi justru berdiam diri untuk mencari kehendak dan kemauan Tuhan, agar di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti itu kita masih mendengarkan Dia. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita perbuat? Supaya tindakan kita, perbuatan kita tidak sama berdosanya, tidak sama salahnya dengan membalaskan perbuatan atau tindakan apa yang dilakukan oleh sesama kita itu terhadap kita. Sehingga dengan demikian kejahatan dibalaskan dengan kejahatan. Tentu hal itu tidak diinginkan, hal itu tidak dimaui oleh Tuhan. Tetapi supaya kita boleh hidup di dalam kebenaran meskipun kita menghadapi perlakuan tindakan yang seperti itu. Dan itu yang pernah disampaikan oleh Allah kepada umat Israel dalam Keluaran 14 ayat 14, ketika mereka merasa takut dan gentar bagaimana mereka menghadapi bangsa-bangsa yang kuat, bangsa-bangsa yang hebat, bangsa-bangsa yang lengkap dengan persenjataannya. Tetapi Tuhan mengatakan dalam Keluaran 14 ayat 14, di mana Tuhan akan berperang untuk kamu,
dan kamu akan diam saja. Tuhan akan bertindak dan umat itu akan diam saja, diam mencari kehendak dan kemauan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Sering sekali karena menyaksikan itu maka kita menjadi marah, kita menjadi bersungut-sungut, sehingga dengan demikian kita menjadi kehilangan objektivitas dan kita menjadi jatuh ke dalam dosa. Tentu tidak, Tuhan tidak menginginkan kita berbuat dan bertindak demikian. Tetapi sebaliknya, justru kita mau sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan kepada Habakuk. Baiklah kita berdiam diri dan kita mencari kehendak Tuhan. Ada waktunya kita berdiam diri. Berdiam diri bukanlah merupakan waktu yang sia-sia. Berdiam diri bersama dengan Tuhan itu adalah malah waktu yang terbaik dan terindah, mencari kehendaknya di tengah-tengah situasi dan kondisi kejahatan sehebat dan seluar biasa apapun. Berdiam dirilah mencari kehendak Tuhan sehingga kita dituntunnya, diarahkannya apa yang harus kita lakukan dan kita kerjakan sehingga kita senantiasa hidup benar di dalam Dia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Alia manami na di bono gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai ro maharajonmu, sai saut malomo ni roham di bono tongon songona di bono gijang, lehon matuhami sadaron hanguluan siap hari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togion tu pangucunan, balua mahami sian pangago, ai hodo na punah rajaon, dohot hagugoon, rodia sangapon saliling nililingna. Amin.